Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta buat kamu. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, tulis video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta buat kamu di bulan November ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Ingat ya, ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada Knight of Cups yang dimana ada rezeki datang ke arah kamu ya, keuangan mulai stabil ya, pelan-pelan di sini, tapi pasti ya keuangan ini datang ya, berita baik tentang keuangan. Kemudian yang ingin dapat kerja, aku rasa kamu akan dapat pekerjaan ya, dan mulai dapat penghasilan di sini ya, gitu. Walaupun mungkin nggak terlalu besar gitu ya, tapi di sini aku rasa cukup gitu ya untuk memenuhi segala kebutuhan kamu gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang kamu diminta untuk terus melanjutkan apa yang sudah kamu kerjakan ya, lakukan secara konsisten gitu ya, dengan kesabaran, dengan ketekunan kamu. Di sini akan ada hasil yang pasti yang akan kamu nikmati. Jadi kamu nggak perlu khawatir gitu ya, apakah kamu itu harus melanjutkan pekerjaan ini, apakah ini tepat untuk kamu ya. Di sini kamu udah berada di jalan yang tepat gitu ya, dari hal karir atau kerjaan kamu gitu. Kemudian kita lihat lagi ya, kamu harus konsisten ya, komitmen, bertanggung jawab di pekerjaan kamu. Pasti ada hasil yang kamu nikmati. Tuh di sini ada Three of Pentacles juga, yang dimana ada perkembangan karir, ada perkembangan keuangan ya, di karir kamu berkembang, keuangan kamu juga berkembang ya. Dan juga aku ngerasa ini juga menandakan bahwa mungkin untuk beberapa orang, nggak semua, kamu akan dapat promosi ya, kamu akan dapat promosi. Untuk beberapa orang mungkin juga dapat bonus di sini. Dan juga Three of Pentacles ini menandakan bahwa mungkin akan ada kerjasama. Kalau kamu lagi cari partner kerjasama dengan seseorang, akan ada kerjasama yang saling menguntungkan atau saling mendukung, kerjasama yang bagus lah istilahnya ya, partner kerjasama kamu, bisnis kamu, karir kamu itu bagus di sini. Ya, ada kolaborasi. Kalian ini saling berkolaborasi gitu ya. Jadi apa yang menjadi skill kamu itu bisa kamu gunakan, apa yang menjadi skill partner kamu itu, apa yang kamu ajak kerja sama itu juga bisa digunakan, sehingga di sini kalian bisa menguntungkan sama-sama, saling menguntungkan atau kayak menghasilkan sesuatu tuh sama-sama gitu. Oke. Ada saling support, ada saling dukung gitu. Kemudian di sini ada The High Priestess. High Priestess ini sesuatu yang sifatnya rahasia atau tersembunyi ya, akhirnya kamu ketahui ya, sesuatu yang dulunya kamu tidak tahu gitu ya, atau yang seperti tadi sifatnya rahasia, tersembunyi, nah itu akhirnya kamu ketahui gitu. Dan juga High Priestess menandakan bahwa mungkin intuisi kamu lebih tajam, intuisi kamu kamu lebih peka, dan kamu diminta untuk mempercayai intuisi kamu ya. Intuisi kamu bisa kamu andelin di sini dalam membuat keputusan, dalam situasi keadaan apapun ya, yang kamu harus percaya intuisi kamu gitu, bisa kamu andelin. Kemudian kita lihat lagi, mungkin kamu juga lebih sensitif ya, maksudnya sensitif atau peka ini tidak hanya dari segi intuisi ya, mungkin kamu bisa merasakan hal-hal yang di luar nalar kamu, luar logika kamu ya, kamu harus percaya itu gitu.
Kemudian di sini ada forgiveness. Oke, mungkin ada hal-hal yang masih butuh kamu maafkan ya, tentang memaafkan di sini dan belajar untuk menerima ya, gitu. Hal-hal yang belum kamu maafkan, hal-hal belum kamu rilis, coba kamu rilis ya, maafkan gitu. Ya, karena dengan memaafkan itu hal baik akan datang ya, kayak kamu tuh nggak ngeblok energi kamu gitu loh, atau nggak ngeblok kelimpahan datang ke kamu gitu. Biasanya kalau kita nyimpen dendam, masih nyimpen marah, itu akan sulit untuk melakukan sesuatu gitu, kayak ada keblok gitu loh istilahnya. Tapi ketika kamu bisa memaafkan, bisa memberi maaf gitu ya, itu akan lebih plong gitu loh, hati kamu kayak udah nggak ada keganjalan lagi gitu loh ya. Kamu lebih, ibaratnya tuh hati kamu juga lebih bersih gitu loh, tidak ada blokiran, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tidak ada blokiran energi negatif gitu, kayak kemarahan, dendam itu kan negatif energi istilahnya tuh gitu ya. Makanya di sini kamu diminta untuk memaafkan. Memaafkan itu bukan untuk orang lain ya, tapi untuk diri kamu sendiri gitu ya, agar kamu jalannya tuh lancar gitu loh ke depan, atau mau ngapain istilahnya tuh gitu. Ada hal-hal yang masih butuh kamu maafkan di sini ya, masih harus kamu rilis gitu. Kemudian di sini ada choose a new direction ya, dan sambut awal baru, atau istilahnya kamu harus menatap masa depan. Di sini ada forgiveness, ada masa depan ya. Jadi kamu harus meninggalkan hal-hal di masa lalu, melepaskan masa lalu. Kamu harus mulai menatap masa depannya, buat rencana, planning hidup kamu untuk ke depan itu apa gitu. Karena ini adalah choose a new direction, ini kayak pilihan A ya, arah baru gitu loh. Jadi ini ada arah baru atau awal baru. Kamu udah nggak bisa lagi di stay di hal yang sama dulu gitu, nggak bisa gitu. Kamu harus bisa membuat jalan baru gitu, atau membuka jalan istilahnya untuk hidup kamu ke depan gitu. Kamu ke depannya tuh mau apa, kamu harus buat rencana, buat planning, dan maju ke arah itu gitu, seperti itu. Jadi melepaskan hal-hal di masa lalu, mulailah untuk menatap masa depan istilahnya gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Untuk asmaranya ya, baik single maupun berpasangan. Di sini aku hanya baca pesan singkat aja. Untuk love readingnya aku ada sendiri ya, gitu. Nanti kalian bisa cek di berandanya ya. Pay attention to the red flags untuk yang single di sini dan juga berpasangan. Oke. Ada pay attention to the red flag dan soulmate. Aku rasa di sini sepertinya kamu mungkin salah mengartikan seseorang ya. Salah mengartikan ya. Kamu ini bertemu dengan soulmate kamu ya, mungkin kamu sudah bertemu dengan soulmate kamu, melewatkan bisa, kamu salah mengartikan tanda dari dia, gitu. Salah mengartikan tanda, maksudnya gini, mungkin kamu berpikir bahwa orang ini tidak sayang ya, tidak cinta sama kamu. Bukan orang yang mungkin kamu inginkan gitu loh, tapi kamu melewatkannya. Nah, ketika kamu saat ini mungkin sudah tidak terkonek dengan dia, itu ada keinginan kamu, ternyata dia orangnya gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Kamu kayak mengabaikan orang ini gitu loh istilahnya ya. Kamu kayak mengabaikan orang ini gitu ya, tapi setelah orang ini mungkin ada jarak dengan kamu atau menjauh dengan kamu gitu, itu baru kamu ngerasa bahwa oh ternyata dia ya orangnya yang mungkin menurut kamu itu match gitu ya, atau cocok dengan kamu gitu ya, atau yang sebenarnya kamu inginkan, yang kamu maukan gitu, istilahnya tuh seperti itu. Dan di sini dengan adanya pay attention to the red flag juga, kamu sepertinya menunggu sinyal atau tanda dari orang ini untuk
mungkin bisa menghubungi kamu lagi atau terkoneksi lagi dengan kamu, istilahnya gitu. Tapi bisa vice versa ya, bisa sebaliknya gitu. Tapi kamu udah bertemu dengan orang ini kok, it's okay gitu. Kamu ingin tahu siapa orangnya, nanti akan ada tanda sendiri di sini yang akan mengarahkan kamu gitu. Bahkan tadi gue bilang bisa vice versa, bisa ini kamunya yang merasa seperti ini, bisa dianya yang merasa seperti ini gitu. Kalau dianya yang merasa seperti ini, mungkin akan ada sesuatu di sini yang akhirnya kamu tahu ya, kayak dia mungkin berani mendekat sendiri gitu loh ya, dengan sinyal-sinyal yang kamu berikan gitu ya. Maksudnya sinyal-sinyal yang kamu berikan nih ya, mungkin kalau misalkan di sosial media gitu ya, mungkin kamu komen di sosial medianya dia gitu kan, atau dia komen di sosial medianya kamu, kemudian kamu respon. Nah dia itu kayak nunggu gitu loh, nunggu sesuatu yang bisa meyakinkan dia bahwa oh ya kayaknya dia ini suka sama aku deh gitu loh, kayak biar dia ini ada keyakinan yang dia bisa melihat satu tanda yang kamu itu suka sama dia atau pengen sama dia. Nah istilahnya tuh kayak gitu, baru orang ini bakal maju ke kamu atau effort lebih gitu ya, seperti itu. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, kalau yang berpasangan di sini yang aku lihat nih, ada attentionnya, perhatian ya di sini, ada perhatian. Aku lihat pasangan kamu ini perhatiannya lebih ya sama kamu, makanya ada soulmate juga. Kamu ngerasa cocok, kamu ngerasa memang dia orangnya ya. Ada beberapa ini hubungannya cukup baik ya, karena kalian saling perhatian satu sama lain. Dan aku lihat pasangan kamu ini juga sangat nurut gitu sama kamu ya, mengikuti, bukan nurut sih ya, tapi kayak lebih menghormati kamu gitu loh ya. Apa maunya kamu dituruti gitu, karena di sini ada attention ya, kayak perhatian. Pasangan kamu sangat perhatian sama kamu, dukung atau support gitu ya. Namun ada beberapa juga, nggak semua ya. Walaupun kamu ngerasa hubungan kamu baik-baik aja dengan pasangan kamu saat ini, soulmate kamu saat ini yang kamu rasa dia adalah soulmate, tapi kamu harus perhatikan tanda juga gitu loh. Karena di sini ada red flag ya, yang dimana mungkin ada sikap atau tindakan dia itu harus kamu pertimbangkan kembali gitu. Jangan sampai karena kamu cinta atau sayang sama dia, kamu mengabaikan red flag-nya gitu loh. Nanti yang ujung-ujungnya akhirnya akan kamu sesali gitu. Jadi kamu harus perhatikan bener-bener, jangan melihat dia itu di baiknya doang gitu, tapi lihat saat dia bertengkar dengan kamu juga gitu. Ketika dia bertengkar dengan kamu, itu kamu harus lihat bagaimana sikap atau tindakan dia gitu ya. Jadi nggak bisa dilihat saat baiknya doang gitu, karena ketika orang itu dalam kondisi hubungan baik-baik aja, itu jeleknya nggak akan terlihat gitu loh, aslinya nggak terlihat gitu, karena sikap baik itu bisa dibuat-buat gitu. Makanya di sini ada pay attention to red flags. Kamu harus perhatikan red flag-nya juga gitu ya, jangan diabaikan itu, biar kamu nantinya tuh nggak menyesal gitu. Dan kamu juga bisa melihat atau menilai benar nggak orang ini tuh cocok buat kamu atau pas buat kamu kayak gitu. Jangan diabaikan tandanya ya, jangan diabaikan tandanya gitu. Walaupun di sini ada energi soulmate gitu ya, walaupun ada energi soulmate, tapi kalau masih ada red flag gitu ya, nah itu perhatikan lagi gitu ya, kamu perlu pertimbangkan lagi istilahnya gitu. Red flag itu apa sih ya? Red flag itu adalah satu tanda ya, tanda-tanda yang menandakan bahwa orang ini tuh bener-bener cinta sama kamu, nggak sayang sama kamu, nggak, atau ada sifat tindakan dia yang tidak tidak sesuai gitu loh dengan kamu, atau tidak cocok gitu loh dengan kamu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Mungkin dia baik dengan kamu tapi sikap dia dengan orang lain tidak baik. Nah itu perhatikan lagi gitu ya. Kayak semacam dengan orang lain nggak hormat, kasar, nah istilahnya tuh kayak gitu. Walaupun dengan kamu baik, di depan kamu baik, itu kan belum tentu menandakan baik sepenuhnya gitu loh, karena dengan sikap orang lain aja dia seperti itu gitu loh.
Ya, makanya tadi gue bilang perhatikan jangan di saat hubungan kamu baik-baik aja gitu, tapi perhatikan di saat kamu marah dengan dia, berantem dengan dia gitu. Karena sifat aslinya seseorang itu akan terlihat juga di saat kamu dengan dia lagi marah gitu. Kamu harus lihat ya sikap tindakan dia saat dia lagi marah atau berantem dengan kamu gitu. Kalau dia tetap baik sama kamu, berarti memang dia memang cinta sama kamu gitu ya, memang benar-benar sayang sama kamu, atau memang benar-benar baik sama kamu gitu, memang sikapnya baik gitu. Tapi kalau saat dia marah gitu ya, saat dia berantem sama kamu, kesel sama kamu, kemudian dia ya pokoknya aslinya kelihatan gitu, entah dengan kata kasar atau dengan dengan tindakan kasar, nah itu kan terlihat gitu loh. Nah ketika itu bisa terlihat gitu, nah kamu perlu pertimbangkan kembali gitu, apakah orang seperti ini yang kamu inginkan untuk ada di dalam hidup kamu atau tidak. Nah gitu loh istilahnya tuh gitu. Jadi kamu harus lihat ya, perhatikan red flagnya di sini, apakah dia masih punya red flag gitu loh, nah atau tidak gitu. Ya, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami, dan sekali lagi ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.